Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustaz Abdullah Sya'rani. Beliau itu teman lama ana, Pak. Dulu waktu beliau di Tegolan sama Ustadz Ja'far Umar Thalib, dan saya Masya Allah sering main ke rumah beliau dulu itu. Jadi teman, sudah sangat lama banget, sudah sangat kenal dengan beliau itu. Dan Masya Allah sekarang udah Syekh Kabir di sini. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita adalah tentang masalah problematika rumah tangga. Tentunya hampir semua rumah tangga pasti ada problematika. Rumah tangga yang berhasil bukanlah rumah tangga yang tidak ada percekcokan, Pak. Rumah tangga yang berhasil bukan rumah tangga yang tidak ada pertengkaran suami istri. Karena iya, kalau dikatakan bahwa rumah tangga yang berhasil itu adalah rumah tangga yang gak ada sama sekali pertengkaran, kalau begitu bagaimana dengan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, sebagaimana disebutkan dalam Imam Bukhari dalam sahihnya, kunna ma'asyara Quraisy naglibu nisa'ana. Kami orang-orang Quraisy ya mengalahkan istri-istri kami. Falamma qadimna 'ala al-ansar wajadnahum qad galabahum nisa'uhum. Ketika kami hijrah ke kota Madinah, kami dapati orang-orang Ansor ternyata kalah oleh istri-istri mereka. Akhal Islam, saudaraku sekalian, apa kata Umar? Fa akhadha azwajuna min azwajil Ansar. Istri-istri kami rupanya mengambil sifat itu dari kaum istri-istri kaum Ansor. Ya, suatu hari kata Umar, sakhabtu, aku teriak sama istriku. Faraja'atni, tapi dia membalasku. Fa'angkartu dzalik, aku mengingkari. Kok sekarang bisa agak males gitu loh. Dulu gak pernah balas, sekarang setelah hijrah di Madinah, sekarang kok bisa balas. Apa kata istrinya? Falima tungkir, wallahi inna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa inna ihdahunna la yahjuruhu al-yawm hatta al-lail. Kenapa kamu mengingkari? Demi Allah, istri-istri Nabi saja membalas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang dari mereka sampai nggak mau ngajak ngomong Nabi dari siang sampai malam. Nah, sampai begitu, Pak. Maka Umar merasa heran. Wah, ini nggak benar ini. Itu dalam kisah yang panjang sekali tentang Rasulullah SAW meninggalkan istrinya selama 29 hari lamanya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Karena juga memang ya, kenapa terkadang
di rumah tangga kita itu ada selalu problematika, pertengkaran, dan yang lainnya. Karena sifat manusiawi, Pak. Manusiawi itu punya sifat emosi. Manusiawi itu punya sifat marah. Ya. Kadang dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin selama ini kita bisa menahan emosi ya, tapi kan sepatai-pandainya tupai melompat ya jatuh juga kan gitu. Ada keadaan-keadaan kita terkadang tidak bisa menahan emosi kita. Sehebat apapun Anda. Mungkin keadaannya kita sedang capek, mungkin keadaannya kita sedang lapar, mungkin keadaannya kita sedang galau, banyak pikiran dan yang lainnya. Terus melihat perbuatan istri yang nyebelin gitu kan. Sama demikian pula istri. Atau karena misalnya sifat bawaan seorang suami yang temperamen atau istri yang temperamental. Banyak faktor akhwat Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tambah lagi apa? Ditambah lagi iblis dan bala tentaranya memang keinginan mereka supaya bagaimana menceraikan suami dan istri. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, "Inna iblis wadu'a arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, dalam satu lain ya 'alal bahr, di atas lautan. Fa ba'atha sarayah. Lalu iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Wa inna aqrabahum manzilah a'dhamuhum fitnah. Dan pasukan iblis yang paling dekat dengan iblis itu ya kedudukannya yang paling berat fitnahnya, godaannya. Qala ahaduhum, berkata salah satu pasukan iblis, ya, qad fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah melakukan begini dan begitu. Kata iblis, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Salah satu lagi berkata apa? Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujati. Aku tidak membiarkan dia sampai aku berhasil menceraikan dia dengan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Kamu sebaik-baik pasukanku. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa perceraian itu pada asalnya haram. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diridhoi oleh iblis. Iblis ingin agar rumah tangga kita hancur, rusak. Sadari baik-baik, wahai kita-kita yang punya istri, wahai ya kita-kita yang berumah tangga, sadari baik-baik bahwa perceraian itu sesuatu yang diridhoi oleh iblis dan memang itu yang diinginkan oleh setan. Supaya kita tidak menjadi orang yang bermudah-mudahan, Pak, untuk mencerai, mentalak dan yang lainnya. Lalu bagaimana ya menghadapi problematika rumah tangga kita ini? Tentunya akhwat Islam saudaraku seiman, yang harus kita garis bawahi dan itu merupakan modal utama daripada kehidupan berumah tangga, yaitu taqwallahi azza wa jalla. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci suksesnya rumah tangga. Suami yang bertakwa, istri yang bertakwa. Suami yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang takut akan siksanya. Istri pun juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya yakin, Pak, suami istri yang seperti ini akan berusaha melaksanakan hak-hak
pasangannya. Seorang suami sadar bahwa istrinya punya hak yang wajib dia laksanakan. Jika ia tidak laksanakan, tentu ia akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakwaan itu yang menyebabkan dia tidak berani menzolimi istrinya. Ketakwaan ya akhwal Islam yang menjadikan dia tidak berani menyakiti hati istrinya. Demikian pula seorang istri. Ketika ia bertakwa kepada Allah, ketika ia khauf minallahnya kuat, rasa takut kepada Allahnya itu kuat, subhanallah, dia tidak berani Pak mendurhakai suaminya. Dia akan berusaha untuk menghormati suaminya, patuh sama suaminya. Makanya akhi, bekal ini harus betul-betul ada pada sebuah rumah tangga. Taqwallah azza wa jalla. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah ya jami'an. Yang kedua, suami dan istri harus mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, suami dan istri harus punya sifat sabar dan halim. Sabar menghadapi berbagai macam kekurangan-kekurangan pasangan. Sebab kalau kita tidak sabar akhwat Islam, kita akan sangat mudah sekali untuk melakukan sikap-sikap yang akhirnya berakibat pecahnya ya rumah tangga. Ana yakin semua antum sudah paham lah tentang keutamaan sabar. Namun yang terpenting di sini memang sangat sulit sekali ya untuk merealisasikan kesabaran itu dalam rumah tangga, Pak. Suami masalahnya terkadang punya ego. Saya kan kepala rumah tangga. Istri pun juga punya ego, masing-masing punya ego. Untuk bisa sabar menahan ego masing-masing ini yang sulit. Makanya Nabi SAW memberikan keutamaan ya. Rasulullah bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunafidhah da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq fayukhayyiruhu minal huril 'ain. Siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melaksanakan, siapa yang dia menahan amarahnya padahal dia mampu melaksanakan amarahnya itu, Allah akan panggil ia di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari surga yang dia mau. Allah. Anda suami punya kekuasaan di dalam rumah tangga. Ketika Anda marah kepada istri atau kepada anak, tapi Anda mampu menahan kemarahan, maka Anda masuk dalam hadis ini. Antum mau nggak dipanggil oleh Allah di hari kiamat, lalu antum disuruh memilih bidadari surga yang mau? Ajib. Makanya kalau kita marah, saat kita marah dalam rumah tangga kita, ingat hadis ini, Pak. Supaya apa? Kesabaran itu muncul gitu. Karena kesabaran itu muncul saat kita apa, Pak? Mengingat sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan kita memuaskan amarah. Cuma masalahnya seringkali kita gagal. Kenapa? Karena saat amarah, Pak, akal kita itu sering gak berfungsi, Pak. Saat amarah, emosi, saat itu akal kita ya kurang fungsinya, sehingga akhirnya ya, keinginan kita terbesar adalah apa? Ingin memuntahkan kemarahan kita, melampiaskan kemarahan kita. Itu seringkali kita gagalnya di situ.
Tapi ketika kita Masya Allah menghibur diri, kalau saya sabar, saya tidak marah, lalu kita gunakan akal pikiran kita, Pak. Anda sebagai seorang laki-laki harus lebih berakal daripada seorang wanita, Pak. Antum tahu kan, wanita itu naqisati aqlin wa din. Kurang akal dan apa? Agamanya. Iya. Kurang akal dan agamanya. Bagaimana kurang akalnya? Kata Rasulullah, bukankah persaksian ya wanita itu 2 kali lipatnya laki-laki? Artinya laki-laki diberikan oleh Allah kelebihan apa, Pak? Akal. Dibandingkan daripada apa? Wanita. Kenapa talak itu diserahkan kepada suami bukan kepada istri, Pak? Karena akal. Seorang laki-laki sifat rujulah dia itu adalah berpikir jauh dengan akalnya. Kalaulah talak itu diberikan kepada wanita, berapa banyak suami yang akan ditalak, Pak. Kenapa? Karena wanita itu memang dikuasai oleh apa? Perasaan. Semua dia sikapi dengan perasaan, bukan dengan akal. Maka laki-laki Allah ciptakan berbeda dengan wanita. Maka kalau ada laki-laki yang sedikit-sedikit perasaan, ini laki-laki setengah perempuan, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Maka ini sifat yang penting kita miliki, sabar. Wallahi, pemberian yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sabar, Pak. Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa'a khairan wa awsa' minas sabr." Siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan kukuatkan kesabarannya. Dan tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Subhanallah. Kalau antum dikasih oleh Allah sifat penyabar, wallah itu nikmat besar. Iya. Yang kedua sifat apa? Halim. Halim itu apa sih? Kata para ulama, sifat halim adalah dhaktun nafs inda haijanil ghadab. Mampu menahan emosi saat marah. Saat marah kita bisa menahan emosi kita. Ini sifat yang tidak mudah. Tapi ini sifat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhum Allah." Kamu memiliki 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama al-hilm, sifat halim tadi. Yang kedua sifat al-ana, sifat ana. Apa halim? Halim sudah kita sebutkan tadi, yaitu dhaktun nafs inda haijanil ghadab. Kemampuan untuk menahan diri saat apa? Marah. Saat marah kita mampu menahannya. Itu sifat halim itu. Dan sifat halim itu menunjukkan akan rujhanul aql. Akalnya memang lebih kuat, Pak. Lebih rajih dibandingkan perasaan dan emosinya. Dan ini merupakan kesempurnaan sifat seorang laki-laki sebagaimana sudah kita sebutkan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita masalahnya orang Indonesia ini senang kebanyakan baperan, Pak. Iya enggak? Orang Indonesia ini terkenal katanya sifatnya baperan. Karena memang kita hidup di iklim yang tropis, yang sangat lembab, kebanyakan penyakitnya mah. Iya. Orang kalau punya penyakit mah rata-rata, Pak, emosinya tinggi, Pak. Iya. Pengaruh, baperan, dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah menyebutkan tadi dalam hadis tadi, sifat berikutnya al-ana. Al-ana itu apa sih?
Adamul istijal, tidak tergesa-gesa dalam mengambil apa? Sikap. Sebelum mengambil sikap, dia berpikir 2 kali lipat jauh ke depan. Kira-kira yang akan saya lakukan ini maslahat apa enggak? Kira-kira kalau saya marah ini manfaat enggak? Dan ini pun sifat al-ana menunjukkan kepada apa? Tadi rujhanul aql, kekuatan akal seseorang. Dan itu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ketika kita mau marah sama istri, mau ngambek sama anak, yang kita lakukan sebelumnya adalah berpikir, kira-kira kalau saya marah ini manfaat tidak? Kira-kira kalau saya ngambek sama anak saya ini manfaat atau tidak? Atau adakah ada alternatif lain yang selain marah? Kalau antum selalu seperti itu, Anda seorang laki-laki yang sempurna. Karena itulah keistimewaan seorang laki-laki akal Islam. Ketika akalnya lebih kuat daripada apa? Perasaannya, daripada emosinya. Ini penting, akhi. 2 sifat ini penting sekali untuk kehidupan rumah tangga kita. Bahkan bukan cuma rumah tangga. Dalam kehidupan ya sehari-hari, apalagi seorang dai harus penting punya 2 sifat ini. Yang pertama tadi sabar, yang kedua tadi apa? Menahan emo. Ditambah yang ketiga yaitu tadi al-anah. Al-anah apa tadi, Pak? Al-anah artinya adamul istijal. Artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah sikap. Tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah perkara. Tapi dia jauh melihat ke depan, mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya, Pak. Anda boleh marah, tapi pikiran Anda harus dingin. Berpikir ke depan, jauh untuk mempertimbangkan kira-kira ya sikap yang akan saya ambil ini maslahat atau tidak. Apalagi kalau ditambah lagi dengan apa, Pak? Masyurah, musyawarah dengan para orang-orang yang punya akal dan pikiran dan keilmuan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, akhi, kita sebagai seorang ya suami ataupun istri harus sadar bahwa pasangan kita manusia bukan malaikat. Sadari baik-baik. Dia adalah manusia, dan yang namanya manusia pasti tidak lepas dari apa? Kekurangan. Tidak lepas dari aib. Tidak lepas dari kesalahan. Itu pasti. Siapa di antara kita yang tidak punya kekurangan? Ngacung. Hah? Ada yang berani ngacung? Saya Ustadz nggak punya kekurangan. Kalau antum berani ngacung, anak katakan Anda tertipu. Karena ternyata Anda tidak bisa melihat aib-aib diri sendiri. Para ulama menyebutkan di antara musibah itu adalah saat kita tidak bisa melihat aib sendiri. Tapi kalau ngelihat aib orang lain pinter. Wallahi musibah ya akhwan Islam. Kalau antum bisa melihat aib istri antum, ingat loh, istri antum pun bisa melihat aib antum. Kalau antum bisa melihat kekurangan istri antum, ingat loh, istri antum pun bisa melihat kekurangan antum. Antum ingin istri antum sempurna, mustahil, Mas. Kalau mau sempurna nanti di surga bidadari. Masalahnya dia seorang wanita, dan Rasulullah menyebutkan bahwa wanita itu tercipta dari apa? Tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Nabi SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Berwasiat baiklah kepada wanita. Artinya bersikap baiklah kepada wanita.
Fa innahunna khuliqna min dhila'. Karena para wanita tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in min adh-dhila' a'lah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimah kasarta. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Fa in taraktaha lam tazal a'waj. Kalau kamu biarkan, dia akan bengkok juga. Caranya menghadapi tulang bengkok gimana? Kata Nabi, fastawsu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada mereka. Itu caranya menghadapi tulang bengkok, Pak. Iya. Ketika kita melihat, kok istri saya punya kekurangan ini, kekurangan ini. Nabi sudah memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? La yakrahu mu'minun mu'minah. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Maksudnya janganlah seorang suami membenci istrinya. Kalau dia tidak suka sebuah akhlak yang ada pada istrinya, dia masih suka akhlak yang lainnya. Artinya, Pak, jangan fokuskan pikiran kita memikirkan kekurangan dia. Kalau antum fokus memikirkan kekurangan pasangan, itu justru jadi pintu setan untuk masuk di akal Islam. Jadi gimana dong fokuskan memikirkan kelebihan dia? Ya memang istri saya cerewet, tapi orangnya rajin, Masya Allah. Ya saya akui, dalam hati antum mikir gitu ya, pas ngeliat istri antum tuh cerewet, gitu kan. Laki-laki kan gak suka Pak sama sifat cerewet gitu ya. Tapi antum langsung mikir, tapi istri saya ini Masya Allah. Ya orangnya ya sangat setia, orangnya saya pulang langsung disediakan makanan dan yang lainnya. Coba antum fokuskan ya sisi yang antum suka dari istri antum. Dengan cara seperti itu antum insya Allah akan bisa memelihara hubungan antum dengan istri antum. Istri antum pun demikian. Sadari akhi. Anda seorang suami sadari bahwa istri antum itu wanita dan tawanan antum. Dan ia wanita yang lemah, wanita yang sifatnya lebih banyak perasaan daripada apa? Akal. Itu memang sudah kodrat yang telah Allah ciptakan pada wanita. Maka antum sebagai seorang laki-laki mikir, masa saya mau jadi kayak wanita? Ketika melihat istrinya ya berbuat sesuatu yang membuat antum marah, antum langsung emosi, dikit-dikit marah, dan yang lainnya akhirnya menghukumi segala sesuatu dengan emosi dan perasaan. Kalau begitu, Anda bukan laki-laki. Sifat Anda ya bukan sifat seorang pejantan. Seorang pejantan itu tidak seperti itu. Makanya disinilah hikmah, Pak. Adanya rumah tangga. Hikmahnya adanya rumah tangga diantaranya itu. Menempa, ya sebagai seorang suami, menempa sifat kejantanannya dan akalnya. Dan kedewasaannya. Menghadapi berbagai macam sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Di sini subhanallah. Jadi seorang laki-laki, Pak, harus punya sifat-sifat demikian. Sabar, halim, al-anah. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan bahwa kita harus sadar bahwa pasangan kita adalah manusia, bukan malaikat. Karena yang namanya manusia pasti punya banyak kekurangan.
Maka pada waktu itu jangan fokuskan memikirkan kekurangan pasangan kita, tapi fokuskan memikirkan kelebihan-kelebihan pasangan kita, Pak. Kemudian akhwal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang suami akhwal Islam, yaitu dan ini sifat yang sangat penting sekali, keikhlasan dia di dalam melaksanakan hak-hak istrinya. Ingat, istri kita punya hak. Hak istri kita yang pertama harus dinafkahi. Hak istri kita juga disalurkan syahwatnya. Hak istri kita untuk dijaga agamanya. Hak istri kita juga untuk diberikan tempat tinggal. Jadi pahami, sebagai seorang suami harus paham apa sih kewajiban dia sebagai seorang apa? Suami. Pelajari. Apa hak-hak istri saya yang wajib saya lakukan? Pahami itu. Ada saya melihat sebagian suami malas-malasan cari nafkah, Pak. Akhirnya yang sibuk cari nafkah siapa? Istrinya. Kok Masya Allah, istrinya yang cari nafkah, suaminya malas-malasan di rumah. La haula wala quwata illa billah. Bapak rumah tangga. Padahal kewajiban untuk mencari nafkah siapa? Suami, bukan istri. Akibatnya betapa banyak, Pak, kehancuran rumah tangga gara-gara ini. Istri kalau sudah merasa punya fulus, punya duit, punya kemampuan, diinyein ente. Suaminya diinjek biasanya, Pak. Tapi kalau suami yang memberikan nafkah, suami yang istri di rumah aja. Makanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para istri tinggallah mereka di rumah-rumah kalian. Nabi kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Apabila wanita keluar rumah, maka yang akan membimbingnya, yang menjadi musyrifnya adalah syaitan. Wa aqrabuhunna ilallah wa hunna fi qa'ri buyutihinna au kama qala. Dan wanita sangat dekat kepada Allah itu saat mereka berada di rumah mereka. Wanita yang senang tinggal di rumah, dia lebih dekat kepada Allah, Pak, dibandingkan dengan wanita yang sering keluar rumah. Makanya Allah yang mewajibkan untuk cari nafkah laki-laki, bukan wanita. Karena wanita mudah tertipu. Wanita semuanya dengan perasaan dan yang lain. Hati-hati. Kita sebagai seorang suami harus punya sifat tanggung jawab. Masalahnya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu ra'in, pengurus. Dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa? Kepengurusannya itu. Seorang suami akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Bagaimana Anda sebagai seorang suami? Bagaimana istrimu? Apakah kamu kasih nafkah? Ataukah kamu berikan padanya pelajaran dan pendidikan? Kamu didik dia tidak? Suami bukan cuma ngasih makan istri, Mas. Tapi ada kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan pada dia. Ilmu, din. Mendidik ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah suami harus betul-betul semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan agar bisa ia mengajarkannya juga kepada istri dan anak-anaknya.
Akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, akhi, ada hal-hal yang patut diwaspadai dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini bisa menjadi sumber malapetaka. Yang pertama adalah maksiat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani thumma yufarraq bainahuma illa bidzambi yusibu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling berkasih sayang kemudian berpisah. Tadinya berkasih sayang, saling mencintai, kok tiba-tiba berpisah? Kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Berarti itu menunjukkan, Pak, dosa itu bisa mencabut kerukunan rumah tangga. Dicabut oleh Allah keberkahan dalam rumah tangga kita akibat dosa. Ada seorang akhwat mengadu, Ustaz, suami saya itu Facebookan sampai jam 3 malam, Ustaz. Ajib. Tanya kepada dia, ada apa kok sampai jam 3 malam? Katanya sih sedang dakwah, Ustaz. Anak tanya sama ustadz-ustadz di sini, apa ada yang dakwah Facebookan sampai jam 3 malam? La haula wala quwata illa billah. Tak mungkin ini. Cuma sebatas dakwah. Ada udang di balik lempeye ini. Yang ternyata benar. Sibuk chattingan sama akhwat. Orang kalau sudah asyik dengan yang haram, Pak, Allah palingkan hatinya dari yang halal. Sebaliknya ada seorang suami datang ke saya mengadu, istri saya, Ustadz, kok aneh tiba-tiba berubah sekarang. Ana bilang ke dia, semenjak antum kasih HP ya. Terkejut dia. Dia mikir aja. Betul, Ustadz. Periksa HP-nya, Ana bilang. Periksa HP-nya. Diperiksa HP-nya, ternyata benar, Pak. Dia chattingan sama ikhwan. Iya. Itu terjadi, Pak. Padahal udah ngaji. Berjenggot. Jenggotnya padahal ya cukup 4.000 hadis lah. Bercadar. Tapi ya seperti itulah syaitan berusaha untuk menggoda. Makanya ini namanya HP ini, Pak. Wallahi akhal Islam. Ya, kalau kita tidak takwa kepada Allah saat membuka HP ini, la ilaha illallah. Sumber malapetaka di zaman sekarang itu. Sumber fitnah di zaman sekarang itu. Maka hati-hati, saudaraku. Maksiat itulah sumber malapetaka. Dan pintu-pintu maksiat masalahnya besar di zaman sekarang ini. Fitnah di zaman sekarang itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Kadar itulah yang akhi penting suami istri itu saling tawasi bil haq, tawasi bil sabar, saling menasehati, ya. Bilang ke suami, ke istri, "Mah, kalau saya menyimpang, tolong ingatkan saya." Demikian pula kamu, kalau kamu menyimpang, saya akan ingatkan kamu baik-baik. Kita saling kita saling berjaga dan menguatkan keimanan. Iya. Antum punya istri tapi tidak menguatkan agama antum, dan antum sebagai seorang suami tidak menguatkan agama istri antum. Buat apa rumah tangga kalau begitu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya,
Dan dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah, ya Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u, apa sih harta yang paling bagus dimiliki oleh seseorang yang ia simpan? Kata Rasulullah, lisanun dzakur wa qalbun syakur wa zaujah salihah tu'inu ala ta'atillah. Khairu maktanazahul mar'u, sebaik-baik harta yang paling bagus untuk dimiliki oleh seseorang disimpan. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salihat yang membantunya untuk menaati Allah. Tuh lihat, istri salihat yang membantunya untuk menaati Allah. Cuma masalahnya terkadang kitanya yang gak mau dibantu. Antum pernah gak dengar hadis, Pak? Rahimallahu mra'an istaiqadha minal lail fa shalla thumma aiqadha ahlah fa illam yastayqidh rasya fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu sholat malam, lalu ia bangunkan istrinya untuk sholat malam. Jika tidak bangun maka diperciki wajahnya air. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya. Kalau enggak bangun maka diperciki wajahnya dengan air. Kira-kira antum mau enggak digituin? Pas lagi enak-enaknya tidur, dibangunin sama istri, mas, sholat malam. Ngantuk. Tahu-tahu prot di wajah antum. Banyak di antara kita ngambek, Pak. Kurang ngajar kamu. Istri nggak punya adab. Iya. Banyak di antara kita tidak mau dibantu masalahnya. Sementara Rasulullah mendoakan, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam. Lalu ia sholat malam, ia bangunkan suaminya. Kalau nggak bangun juga, rasyad fi wajhihi alma, ngambil air diperciki wajahnya. Kalau antum berterima kasih, makasih ya ma, kamu sudah bantu saya. Wah, ini ajib antum, jempol 4 mas. Iya, jarang yang kayak gini pak. Disinilah penting. Kenapa Rasulullah sampai mendoakan merahmati? Karena ternyata masya Allah, rumah tangganya itu tujuannya untuk saling membantu untuk menaati Allah. Suami membantu istrinya menaati Allah, istrinya juga membantu suaminya untuk menaati apa? Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Ini nikmat banget ini Pak. Ini rumah tangga yang bagaikan surga di dunia ini. Iya. Ketika kita berbuat maksiat, jatuh kepada kemaksiatan, diingatkan sama istri. Mas, jangan begitu. Itu haram, mas. Lalu si suaminya berterima kasih, makasih dek ya, kamu ingatkan saya. Ya, kalau enggak saya bisa masuk neraka. Masya Allah. Ini butuh keikhlasan, mas. Iya. Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan tentang perkataan Ibrahim bin Adham. Apa kata Ibrahim bin Adham? Man ahabba syuhrah lam ya'rifillah. Orang yang masih cinta ketenaran belum mengenal Allah. Lalu Imam Adz-Dzahabi memberikan sebuah komentar bagus banget. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Wa alamatul mukhlis annahu idza iba ala fi'lih lam yuharrid wa lam yusir bal i'taraf wa qal rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Tanda orang yang ikhlas apabila diingatkan kesalahannya hatinya tidak panas dan tidak ngeyel. Justru ia
mengaku kalau itu kesalahannya. Dan ia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan saya. Allahu Akbar. Ini jarang Mbak sifat kayak gini nih. Antum ketika diingatkan sama istri antum tentang kesalahan antum, banyak di antara kita sebagai seorang suami yang keluar apa? Ego. Nggak terima dinasihatin. Itu menunjukkan adanya kesombongan di hati kita, wallah. Karena hakikat kesombongan itu apa, Pak? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kita terkadang menganggap remeh istri. Karena kita merasa saya seorang ahli ilmu, saya ustadz, saya ini, ya saya suka ngajar, masa diajarin sama istri enak aja. Akhirnya kita anggap remeh istri kita. Padahal istri kita yang paling tahu tentang kehidupan kita. Anda tidak disebut sebagai seorang suami yang begini jempol, kecuali kalau istri yang bilang begini. Walaupun seluruh manusia mengatakan ente gini, istri bilang, apaan? Ya, karena dia yang paling paham tentang kehidupan kita, tentang keseharian kita, tentang akhlak kita yang sebenarnya. Kita bisa saja dia tasonna, dia berpura-pura kalau kita akhlaknya bagus di depan orang, tapi di depan istri tidak akan ada pura-pura. Akan terlihat semuanya keasliannya. Maka ini yang pertama, ini yang harus kita hindari dalam rumah tangga kita, Pak. Maksiat. Makanya penting kita saling membantu. Istri dan suami saling sama-sama membantu untuk bertakwa kepada Allah, untuk menaati Allah, saling mengingatkan, saling menasehati. Tapi tadi ini butuh keikhlasan masalahnya dan butuh ketawaduan. Jiwa yang lapang untuk menerima apa? Ya, nasihat. Saudara seiman rahimana wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, yang harus dihindari dalam rumah tangga, apalagi ketika terjadi problematika yang ada dalam rumah tangga. Ya. Akal Islam, saudaraku seiman, jangan pernah, ya, jangan pernah ketika terjadi problematika dalam kita dengan istri dan yang lainnya, kebalikan daripada sifat-sifat tadi. Jangan pernah tergesa-gesa mengambil sikap. Mengambil sikap berdasarkan emosi itu kesalahan fatal, Pak. Antum kalau lagi marah dan saat itu antum langsung balas dengan ucapan, ana yakin yang keluar dari mulut antum sumpah serapah. Kemarahan yang meledak-ledak. Kenapa? Karena sikap kita, perbuatan kita, ya ternyata asasnya, dasarnya emosi masalahnya. Makanya saat emosi, Nabi menyuruh kita apa? Ya, di antara yang Rasul ajarkan mengubah sikap kita. Diam. Saat kita emosi, diam. Jangan berbicara. Ubah sikap kita. Entah itu dengan duduk atau kita berbaring. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi rumah anaknya Fatimah. Kemudian Rasulullah bertanya, mana suamimu Ali? Kata Fatimah, kana baini wa bainahu syai'. Fakharaj. Tadi ada pertengkaran antara aku dengan dia. Lalu ia pergi keluar. Maka kemudian Rasulullah menyuruh seseorang untuk mencari. Ternyata didapatinya Ali sedang tidur di mana? Di masjid. Ini kalau suami yang bertakwa gini, Pak.
Kalau berantem sama istri, perginya ke masjid. Kalau suami yang nggak bertakwa, kalau lagi berantem sama istri, perginya kemana coba? Allahu a'lam. Ya. Pergilah Rasulullah SAW ke masjid, didapatinya Ali sedang tidur. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Kum Aba Turab." Ayo bangun wahai Abu Turab. Masya Allah. Iya. Ali ketika marah sama istrinya yang bernama Fatimah, beliau memilih untuk pergi ke masjid. Nah itulah kita seharusnya seperti itu. Ini tauladan kita, akal Islam, saudaraku seiman. Kemarahan. Jangan tergesa-gesa, jangan terbawa emosi. Apalagi antum yang punya istrinya 2, 3, 4. Karena tuh salut sama mereka yang istrinya 2, 3, 4, Pak. Kita ngadepin satu istri aja keteter gitu kan. Ini 2, 3, 4 ajib, Masya Allah. Rasulullah SAW istrinya berapa? 11. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berada di rumah Aisyah. Rasulullah mengundang beberapa sahabatnya untuk dimakan di rumah. Rupanya Sofiyah mengirimkan makanan juga. Ketika sampai di rumah Aisyah, tahu itu makanan kiriman siapa? Madunya Sofiyah. Diambil, dibabetin. Wah, pecah bejananya, Pak. Rasulullah cuman senyum aja. Kata Rasulullah, ummukum gharat. Ibu kalian lagi cemburu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk menggantinya. Karena masalah itu milik orang. Tuh, antum kalau punya istri 1, 2 harus gitu, Pak. Siap-siap. Ya. Siap-siap mereka bersekongkol. Ya, untuk memberi sanksi sama antum. Ya, alhamdulillah anak baru 1. Ya, pengen sih tapi belum berani. jadi curhat ini. Bang sekali. Ikhwata Islam saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini, Pak, jangan tergesa-gesa. Jangan mengambil sikap saat emosi. Hindari ini, Pak. Saat kita emosi, ya, utamakan kita lebih baik diam. Tahan diri, tahan. Jangan membalas. Ya. Antum tahu, Abu Darda ini, Masya Allah, istrinya Abu Darda ini cintanya luar biasa sama suaminya, Mas. Ternyata bagaimana akhlaknya Abu Darda sama istrinya itu. Ketika istrinya marah, dipegang tangan istrinya itu. Apa kata dia? Wahai istriku, kalau kamu marah, aku akan berusaha ridhokan kamu. Dan tolong ya, nanti kalau aku sedang marah juga tolong ridhokan aku. Ajib. Ada nggak di antara kita pasti istrinya marah, langsung gimana caranya meridhokan istri, Pak? Jarang, Pak. Banyak di antara kita kalau istri marah, kita ikut terpancing emosi, ikut marah. Masa saya sebagai suami kalah, enak aja. Iya. Ternyata Abu Darda nggak begitu. Abu Darda berkata kepada istrinya, hai istriku, kalau kamu marah, aku akan usahakan meridhokan kamu. Gimana nggak tergila-gila istrinya sama ya Abu Darda itu. Sehingga istrinya sangat mencintai suaminya karena akhlaknya yang agung. Ya. Akhlaknya yang luar biasa.
Nah ini, saudaraku seiman, rahimani, rahimakumullah jami'an. Saya nggak ingin lama-lama ya. Kita buka tanya jawab aja. Bukan berarti saya yang paling bisa melaksanakan dalam rumah tangga. Saya itu cuma pintar ngomong doang, Mas. Ya. Mungkin dalam aplikasinya antum yang lebih mantap daripada ana, yang lebih hebat. Iya. Bagaimana apabila seorang suami yang sudah berumur dan pensiun, seperti apa kewajiban-kewajiban dalam memenuhi hak istri dalam hal nafkah? Banyak suami setelah pensiun itu nganggep tugas saya sudah selesai. Kita katakan belum, Anda masih suami masalahnya, statusnya. Pensiun itu bukanlah alasan untuk Anda tidak mencari nafkah. Walaupun Anda sudah pensiun, Anda tetap punya kewajiban untuk mencari apa? Nafkah dan menafkahi istri antum. Cari pekerjaan. Cuma masalahnya kita ini Pak, image kita itu, kita pengennya kerja itu di kantor, enak, dapat jaminan ini, dapat jaminan itu. Itu sebuah persepsi yang salah Pak. Kita itu yang penting bekerja, walaupun nggak punya kerjaan tetap nggak masalah. Antum jualan bakso, ya, antum jualan rujak, apa yang bisa dijual asal jangan jual diri. Ikhwatal Islam, saudaraku, usahakan. Jangan hanya karena sudah pensiun, ya, kemudian antum jadi males-malesan, hanya di rumah aja. La wallah. Mohon nasihat Ustadz tentang istri saya yang sering berpesan saat saya kerja agar menundukkan pandangan. Padahal tiap hari istri saya yang bercadar, namun tetap rajin nonton film Korea. Dan akhirnya dijadikan standar kesuksesan seperti yang ditontonnya. Pak, kesalahan kita kalau dinasihati orang suka nyari kesalahan yang nasihatin. Istrinya ngasih nasihat bagus. Mas, selama kerja tundukkan pandangan ya. Bener nggak itu? Bener. Terus antum cari kesalahan dia. Ya, ini tidak baik. Ketika suami istri antum bilang, Mas, tundukin pandangan ya. Iya, dek, insya Allah. Dengan bantuan dari Allah. Makanya doain Mas ya. Biar matanya bisa ditundukin terus. Kalau antum melihat istri antum suka nonton drama Korea, maka antum gantian memberikan nasihat langsung kepada dia. Dek, jangan nonton drama Korea terus. Mendingan baca Quran deh. Tuh lihat, kalau nonton drama Korea ganteng-ganteng. Nanti kamu ngelihat saya jadi jelek. Soalnya Pak, banyak istri-istri itu ngelihat drama Korea atau kan ganteng-ganteng kan artis-artis itu Pak, ya. Aktor-aktornya itu kan. Pas ngelihat suaminya, ya elah. Akhirnya hilang rasa cintanya atau berkurang setidaknya. Itu bahaya loh Pak. Jangan biarkan istri pun juga asyik dengan nonton seperti itu. Cuman negornya juga baik-baik. Dek, kamu nonton drakor itu dapat pahala nggak? Enggak. Dapat ilmu nggak? Enggak. Pertama nggak keimanan kamu? Enggak juga. Kira-kira menurut kamu ini baik atau tidak? Mana yang lebih baik kalau kamu baca Quran, tadabbur Quran? Ajak dia berpikir, Mas. Ajak dia berpikir. Iya.
Ana pernah membahas poligami dengan istri. Kemudian istri malah nantangin. Kalau mau poligami sekarang buruan. Sebelum nanti saya berubah pikiran. Ajib ini. Sedangkan Ana saat ini belum ada keinginan berpoligami. Dan yang pasti Ana belum mampu. Ya kalau gitu mah qanaah aja dengan satu deh. Dulu ya. Bagaimana hukumnya istri yang menantang suami poligami? Dia nantang karena dia tahu kamu enggak. Kalau dia tahu kalau kamu nekat, gak berani dia nantang antum. Biasanya begitu. Tahu nih suaminya cuma main-main doang. Alah, cemen ini. Ditantang sama istrinya. Ya udah sono poligami sono. Cepetan. Sebelum saya berubah nih pikirannya. Dia tahu suaminya. Karena istri itu paling tahu tentang sifat siapa? Suami dan kemampuan suami. Tahu dia. Tahu dia kemampuan suami diranjang, tahu dia. Iya. Nah ini. Jadi gimana dong? Kalau memang antum ada keinginan kuat untuk poligami, yang harus antum pertimbangkan, jangan cuma sebatas semangat loh. Pertimbangkan pertama, kemampuan Anda dari sisi finansial mampu tidak. Yang kedua, kemampuan Anda dalam masalah jima, kuat nggak? Cuma baru satu istri udah loyo, udah gitu impoten lagi, la ilaha illallah. Gimana mau nikah lagi? Iya. Ini semua harus dipertimbangkan mas, supaya tidak menzolimi anak orang. Iya. Karena masalahnya gitu. Kita ini ketemu sama teman ngomongnya isinya poligami, poligami, poligami aja. Akhirnya saya pengen poligami. Pas poligami pak, stres. Wallahi saya punya teman seperti itu. Setelah dia nikah yang kedua, stres kayak orang gila. Karena dia ternyata nggak siap untuk poligami. Jadi jangan sebatas mengandalkan apa? Semangat. Tapi ukur kemampuan kita. Semampu apa kita? Iya. Sering mengikuti atau mendengarkan kajian, tapi sedikit sekali efek pada akhlak dan perbuatan. Apa penyebabnya ya Ustadz? Akhi, dahulu salafus saleh itu belajar adab seperti belajar ilmu. Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm." Kami belajar adab itu seperti belajar ilmu. Sementara sekarang kita banyak fokus belajar ilmu tapi kurang belajar adab dan akhlak. Sebagian salaf dulu berkata, kunna nata'allamul adab ya 30 sana. Wa nata'allamul ilm 20 sana. Kami dulu belajar adab tuh sampai 30 tahun. Baru setelah itu belajar ilmu 20 tahun. Karena di sini Pak, penting sekali ilmu tanpa akhlak. Ini akan pincang, Pak. Mulai pincang. Makanya, akhi, setiap kita yang sedang menuntut ilmu, jangan cuma ilmu yang kita pelajari, juga kita belajar adab. Seperti halnya salafus saleh seperti itu. Sering-seringlah kita konsultasi sama teman-teman yang memang ikhlas sama kita. Yang jujur sama kita. Hai teman, kalau ada adab saya dan akhlak saya yang kurang bagus, tolong ingatkan saya. Iya. Apa yang dimaksud dengan adil kepada istri? Apakah sesuai kebutuhan masing-masing atau sama-sama dikasih apa-apa yang kita kasih ke salah satu istri? Adil pertama dalam pemberian nafkah. Harus apa? Adil. Dan adil dalam bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Istri pertama antum anaknya 10,
yang satu anaknya baru satu. Gak mungkin disamakan. Iya. Maka muqtadal adl yang ditunjukkan oleh adil adalah sesuaikan dengan apa? Keadaannya. Berikan nafkah sesuai dengan keadaannya. Dalam nafkah, dalam sukna, dalam tempat tinggal adil. Iya. Adapun dalam masalah cinta susah, Pak. Itu yang disebutkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Kalian tidak akan pernah bisa untuk bersikap adil kepada istri-istri kalian walaupun kalian bersungguh-sungguh. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ayat ini adil dalam masalah cinta dan jima. Ini tidak mungkin. Pasti ada salah satu istri yang lebih kita cintai. Iya. Saking sayangnya suami sama istri, akhirnya nggak mau kawin lagi. Gimana tuh ya Ustadz? Ya terserah. Kalau memang dia memilih untuk tidak kawin lagi, ya silahkan. Iya. Kalau memang dia tidak khawatir dengan satu istri itu, tidak khawatir jatuh kepada zina. Tapi kalau antum masih khawatir karena syahwat antum tak terpenuhi, maka wajib antum kawin lagi. Iya. Saya seorang istri bekerja dan saat ini hampir 2 tahun suami tidak bekerja. Pada saat mempunyai penghasilan, suami perhitungan dan tidak terbuka soal keuangan. Saya berusaha untuk belajar ikhlas. Tapi di saat menghadapi kebutuhan di mana saya pun tidak ada dananya, saya sering meledak dan mengucapkan kata cerai. Saya merasa berjuang sendiri sampai harus berhutang ke sana sini. Tolong nasihatnya Ustadz untuk suami, Masya Allah. Iya. Ini suami yang kurang tanggung jawab, Mas. Masa dia ridho istrinya yang cari kerja, yang cari nafkah. Istrimu itu terbuat dari tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kenapa kamu jadikan dia jadi tulang punggung? Kamu sebagai seorang suami, takutlah kamu kepada Allah di hari kiamat. Bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti? Ya, cari nafkah, cari kerja, apapun lakukan untuk antum punya tanggung jawab besar. Belum dapat kerjaan, Ustadz. Ya antum masalahnya tadi, image-nya, kerjaan itu maunya di kantor, enak, dapat jaminan. Ya akhi, banyak kerjaan, banyak orang yang jualan di internet, jualan ya apa saja yang bisa dijual, alhamdulillah. Berhasil mereka. Jangan putus asa, wallah, dan jangan malas. Wallahi sifat malas, sifat yang tidak disukai oleh Allah. Rasulullah sabda, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu kepada perkara yang bermanfaat buat diri kamu. Dan minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Tuh lihat. Disuruh kita semangat Pak dalam kebaikan. Mencari nafkah fisabilillah. Dalam hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Ya, suatu hari ada seorang sahabat yang sangat rajin mencari nafkah. Badannya kuat dan tegap dan Masya Allah. Apa kata seorang sahabat, ya Rasulullah, andaikan kekuatan dia dipakai untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Man kharaja ya liyunfiqa ahlahu fahuwa fisabilillah. Siapa yang keluar untuk memberikan nafkah untuk suami, untuk istri dan anaknya, maka itu di jalan Allah. Antum cari nafkah, memberikan nafkah anak istri, itu saja sudah fisabilillah, di jalan Allah. Bayangkan. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, talabul halal jihad. Mencari rezeki yang halal jihad. Masya Allah.
Masa antum gak pengen mendapatkan keutamaan agung, pahala yang besar dari mencari nafkah? Antum kira mencari nafkah bukan ibadah? Ibadah itu, Pak. Menjalankan kewajiban itu. Jalan kakinya antum, menjajakan dagangan. Emangnya nggak bakalan dinilai oleh Allah sebagai sebuah pahala? Pahala itu isinya, Pak. Subhanallah. Ya. Bagaimana cara menghadapi suami yang selalu menganggap dirinya paling benar? Padahal nasihat yang beliau berikan untuk saya juga untuk dirinya sendiri, Ustaz. Ya. Kalau kamu melihat suami kamu itu selalu menganggap dirinya paling benar, coba kamu lihat, ya. Pertama, nasihat itu memang benar apa enggak? Yang kedua, kalau sikap suamimu itu jelas salahnya, kamu punya hujah di sisi Allah bahwa itu sikap yang salah. Ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dan kamu tidak bisa menasehati dia, karena dia selalu tidak merasa dirinya paling benar. Gak mau disalahin. Iya. Maka mungkin kamu bisa coba cari cara lain gitu. Nggak harus kamu yang memberi nasihat. Kebanyakan suami kalau dinasihati sama istri nggak nerima, memang kebanyakan begitu. Karena merasa suami dia punya ego gitu. Gimana caranya? Mungkin cara lewat lain. Seperti Khawlah yang mengadukan suaminya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah kemudian turunkan qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Bisa kamu minta seorang ustadz tolong coba antum kalau ada kajian, suami saya suka ngaji sama antum, berikan sedikit pencerahan tentang masalah gini dan begitu. Tanpa sepengetahuan suami gak masalah. Barangkali ketika sang ustadz yang memberikan nasihat, suaminya langsung ngeh. Oh, selama ini ternyata saya salah. Iya. Istri saya belum bercadar jika keluar rumah. Lalu saya sarankan untuk pakai masker. Tapi kadang-kadang istri menolak dengan dalil muka bukan aurat. Apakah istri berdosa jika memperlihatkan wajahnya di luar rumah sedangkan saya melarangnya? Dosa lah. Ya. Suami sudah nyuruh. Yang kedua, Nabi pun menganjurkan. Dan memang terjadi perselisihan para ulama tentang hukum apa? Cadar. Banyak ulama mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Dari pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, dan para masyayikh Saudiyah. Ya, Saudi rata-rata mewajibkan, Pak. Di Indonesia yang mewajibkan itu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendirinya Nahdlatul Ulama. Beliau pendapatnya cadar wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi sunnahnya bukan sunnah biasa juga, sunnah muakkadah. Cuma masalahnya, antum nasihatinya coba yang bisa menyentuh hati istri gitu loh, Mas. Perempuan itu kalau disentuh hatinya baru. Kalau antum nasihatnya sambil melotot, suara tinggi, mana mau terima. Tapi cobalah, ya, baik-baik antum bilang kepada dia, "Mah, betapa indahnya jika kecantikanmu hanya untuk diriku loh, Mah. Aku sebetulnya gak suka wajahmu dinikmati oleh semua laki-laki. Sampai laki-laki hidung belang pun menikmati wajahmu. Aduh, risih sayang." Terus antum bawakan fatwa ulamanya, nih ada fatwa ulama loh, Mah. Coba dia baca. Iya. Coba berikan pengertian demi pengertian, Mbak. Iya. Gimana menyikapi suami yang sudah hijrah
tapi masih suka nonton komedi-komedi yang perempuan di situ seksi-seksi. Ya Allah. Juga menonton video-video yang tidak pantas. Ya, mungkin perlu diajak sharing. Seorang istri ketika tahu suaminya suka berbuat seperti itu dan tidak malu di depan istrinya melakukan seperti itu. Iya. Kalau orang sudah tidak malu, Pak, itu artinya Allah cabut rasa malunya itu. Kok aneh, di depan istrinya dia berani nonton kayak gituan. Antum butuh sharing sama dia. Dengan cara apa? Dengan cara, ya. Antum gimana caranya, wahai perempuan, wahai istri, untuk bisa menggugah hatinya? Yang pertama digugah bahwa kamu sudah hijrah, Mas. Mari kita hijrah secara total, jangan setengah-setengah. Iya. Sama-sama udah hijrah, suami hijrah, istri hijrah, alhamdulillah. Pahamkan kembali kepada suami makna hijrah. Rasulullah bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu yang meninggalkan yang Allah apa? Larang. Ingatkan lagi, Mas, kita ini hijrah dan kita berusaha untuk hijrah secara total. Dan yang kamu tonton ini banyak perempuannya, Mas, dan yang lainnya. Iya. Ingatkan itu. Yang kedua, sering-sering duduk di majelis taklim, ya. Karena majelis taklim itu majelis untuk mencarger hati kita, Pak, keimanan kita. Dengan majelis taklim kita menjadi kuat lagi. Sering-sering itu. Kayak tanaman, kalau jarang disiram, tumbuhnya kurang bagus. Tapi sering-sering sering disiram, dikasih pupuk, dia akan lama-lama bagus. Hama-hamanya kita bersihkan, dia akan semakin bagus. Demikian pula tumbuhan iman. Maka seorang istri bagaimana dia bisa menumbuhkan pohon iman di hati suaminya itu dengan bagus. Iya. Sering mengajak ke majelis taklim, diingatkan lagi tentang tujuan hidup kita, bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah, kita semua akan meninggal. Mas, kira-kira kalau kamu lagi nonton komedi, kamu meninggal mau nggak, Mas? Pas lagi nonton komedi, nonton cewek cantik, tahu-tahu malaikat maut datang jemput, kira-kira mau nggak kamu meninggal dalam keadaan seperti itu, Mas? Coba ingatin sama dia. Supaya dia mau sadar. Iya. Memang butuh kesabaran. Sabar. Karena mengubah ya, seseorang atau manusia itu tak semudah menarik seekor kerbau. Manusia punya ego, manusia punya hawa nafsu, manusia punya syahwat. Makanya tidak aneh kan para nabi mendakwahi saja sampai puluhan tahun. Seorang istri berusaha untuk mengubah suaminya. Gak mungkin sekali dua kali langsung berubah, tidak. Sedikit demi sedikit. Yang penting bagaimana suami bisa menjaga sholat dulu deh. Setelah akidahnya bagus, tauhidnya paham, sholat itu. Kamu jaga sholatnya suami, karena sholat itu Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini modal masalahnya. Oh, kalau gitu suami saya harus jaga sholatnya. Mas, kamu sholat yang bagus, yang khusyuk. Karena kalau dia sholatnya bagus, Pak, insya Allah suatu ketika akan bisa dia sholatnya mencegah dari perbuatan itu. Sebagaimana Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ya tetanggaku itu waktu malam sholat tahajud, fa idza asbaha saraq, paginya mencuri ya Rasulullah." Malamnya tahajud, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah SAW? Satamna'uhu salatu.
kelak sholatnya akan mencegah dia. Artinya kalau dia memang sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu, maka sholat itu akan memberikan kekuatan pada hatinya untuk meninggalkan apa? Perbuatan-perbuatan itu. Nah, coba sholatnya dulu kamu, wahai istri, perhatikan. Kalau dia memang betul-betul menjaga sholatnya, bisa sholat tahajud, apalagi Masya Allah, insya Allah suatu ketika sholat itu akan mencegah perbuatan dia. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Ini saja, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.